Ya, jadi sekarang gua Michael dan gua bakalan membahas tentang akuntansi biaya. Oke, wait. Di sini udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan ya. Sip. Jadi pertama gue mau bahas soal nomor 1. Di sini kita punya soal Liverpool Sawmill Incorporation purchases logs from independent timber contractors and processes the logs into 3 types of lumber products. Jadi di sini ada studs, terus ada decorative pieces, terus ada juga posts used as support braces. Jadi dia ada yang ada ada walls yang buat bangunan, terus ada dekorasi sama braces. These products are the result of a joint sawmill processes that involve removal of bark from the logs, cutting the logs into a workable size, and then cutting the individual products from the logs. Oke, jadi di sini ada joint sawmill process yang termasuk removal atau membuang bark, kulit pohon dari kayunya. Habis itu kayunya dipotong jadi ukuran yang kecil dan dipotong lagi menjadi produk, ukuran sesuai produk. Di sini ada joint process, joint cost-nya. Sini ada 480, 50 dan sebagainya. Sini total joint cost-nya 1.010.000. Product yields and average sales values on a per unit basis from the joint process are as follows. Di sini ada produksinya, ada studs, ada dekoratif, lalu ada post. Di sini ada monthly outputnya 78.000, 4.000, 24.000, dan fully processed selling price-nya ada 5, 85, dan 26. The studs are sold as rough cut lumber after merging from the sawmill operation without further processing by Liverpool Sawmill. Also, the posts require no further processing beyond the split off point. The decorative pieces must be planned and further sized after merging from the sawmill. This additional processing costs 90,000 per month and normally results in a loss of 10% of the units entering the process. Without this planning and sizing process, there is still an active immediate market for the unfinished decorative pieces, in which the selling price averages 55 per unit. Kayaknya ini nggak penting, yang 55. Di sini ada 3 pertanyaan. Kita disuruh alokasi joint cost senilai 1.010.000 menggunakan 3 metode. Di sini ada sales value at split off method, ada physical measure method, dan NRV method. Lalu pertanyaan kedua, kita disuruh membuat analisis ya, menyiapkan analisis buat perusahaan tersebut untuk membandingkan biaya ketika perusahaan tersebut melanjutkan proses untuk membuat decorative pieces. Terus kita bandingin sama kalau kita jual yang dekoratif tadi tapi masih mentah gitu, masih belum jadi. Lalu kita disuruh membuat lalu di sini assume Liverpool Sawmill announced that in 6 months it will sell the unfinished decorative pieces at split off point due to increasing competitive pressure. Identify at least 3 types of likely behavior that will be demonstrated by the skilled labor in the planning and sizing process as a result of this announcement. Include in your discussion how this behavior could be influenced by management.
Jadi ini pertanyaan esai apa namanya kualitatif ya. Jadi kita disuruh mengidentifikasi kayak kalau misalkan nih perusahaan berniat untuk stop jualan decorative pieces, itu apa yang akan terjadi, perubahan perilaku yang terjadi pada skilled labornya yang biasanya bikin decorative pieces. Oke, jadi kita bahas dulu. Di sini ada Excelnya. Joint cost 1.010.000. Lalu di sini ada nomor 1A ya, sales value at split of method. Di sini ada monthly output, selling price. Terus ada juga sales value of total production at split of. Ini di sini ada weighting, ini yang paling pentingnya nih, dan joint cost allocated. Oke. Kayaknya ini ada yang salah ya. Ini harusnya 45, ya nggak sih? Oh, oke. Ya, jadi di sini ada 74.000 output bulanannya, ini 4.000, ini 28.000, lalu ini harganya 5 dan sebagainya. Ini sales value tinggal dikaliin aja, kayak 78.000 dikali 5 sama dengan 390.000. Lalu di sini 4.000 dikali 55 220.000, dan 28.000 dikali 26 adalah 724.000. Di sini weightingnya itu adalah, ini kita totalin dulu, hasilnya adalah 1.334.000 seperti di bawah ini. Kalau yang ini itu weightingnya kayak ini sales value-nya dibagi sama total sales value, dan sini ke sama 220 bagi 1.338, 728 dibagi 1,338 jadi 0,4. Habis itu dari weighting ini, weightingnya kita kaliin sama si 1.010.000, dapatlah di sini 294.000. Hasil perkalian 0,29 kali 1.010.000 dan sebagainya. Oke, lalu ada yang physical measure method seperti yang tadi udah dibahas ya. Di sini ada menghasilkan 78.428, totalnya ada 110. Weightingnya di sini 0,71 didapat dari mana? 70 bagi 110. Di sini joint cost allocatednya itu berarti 0,71 dikali 1.010.000, jadi 716.000. Nah, ini yang bagian agak twistnya ya, NRV method. Jadi di sini kita punya yang 78.000, lalu kita punya yang 3.600 posnya 28.000. Nah, yang decorative pieces ini dikurangi spoilage ya. Jadi kayak tadi di soal ini dibilang bahwa decorative pieces ini tuh menghasilkan 10% of units entering the process. Jadi kayak ini spoilage-nya gitu, 10%. In a loss ya, loss. Oke. Jadi 3.600 terus dikali 8, ini masih kali 5. Nah, ini yang harganya berubah karena decorative pieces itu yang 4.000 ini, kayak yang 4.000 ini kan yang termasuk yang belum selesai sebetulnya, sedangkan yang 3.600 ini adalah yang decorative pieces yang sudah selesai, makanya dikasih harga 85, dimana 85 ini adalah fully processed selling price gitu. Sini 0, ini 90.000 dari soal ya, 90.000. NRV-nya juga sama. NRV ini
perkalian antara 74.000 kali 5 kurangi 0. Nah kalau yang 216 ini berarti 3.600 dikali 85 ya sekian, kayaknya sih 306 kayaknya. Habis itu dikurangi 90.000 jadi 216.000. Nah di sini ada weightingnya tetap. Jadi weightingnya itu perbandingan antara NRV tiap barang dibagi sama total NRV. Kayak di sini 0,29 itu hasil pembagian dari 390 sama 1.334. Oke. Nah, habis itu kita tinggal compare processing of decorative process further versus selling the unfinished decorative processes immediately at split of point. Oke, jadi di sini ada unitnya nih 4.000 nih, normal spoilage yang 10% tadi, fully process outputnya 3.600, revenue if process further ini 306. Didapat dari mana? Ini didapat dari 3.600 dikali 85. Oke. Nah ini revenue sell immediately split of point 220.000 itu didapat dari mana? Itu didapat dari 4.000 dikali 55 kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. kali 55, ya betul. Oke, habis itu incremental revenue-nya atau revenue tambahannya 86.000. Nah, cuman di sini ada separable cost 40.000 sehingga yang terjadi malah loss sebesar 4.000. Jadi mengolah decorative pieces sampai selesai itu malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oke, nah lalu ini conclusion, the further processing contributes additional loss for the company. Behavior of skilled labor if there is a sudden change of planning in the middle of period and management action to improve it. Jadi kayak ini ada 3 perubahan perilaku. Jadi kayak skilled labornya malah menghasilkan barang yang berkualitas lebih rendah, motivasinya menurun, dan juga merasa job insecurity. Jadi kayak merasa gak aman gitu. Nah itu malah membuat karyawan kayak melakukan hal-hal gak produktif seperti terlalu sering mencari pekerjaan di luar perusahaan. Nah lalu ada management action untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Itu seperti meningkatkan komunikasi, terus memberikan bonus, menawarkan bonus, dan perusahaan juga bisa melakukan relokasi pekerjaan dan internal job transfer. Jadi yang mungkin awalnya itu kerja di bagian bagian decorative pieces, yang bikin decorative pieces karena hal tersebut bikin rugi perusahaan dan perusahaan juga nggak mau kehilangan karyawan, maka bisa dialihkan untuk membuat produk lain. Mungkin bisa membuat studsnya menjadi lebih bagus, lebih dekoratif, lebih bercorak mungkin ya, atau si posnya juga yang dibikin bercorak sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari kedua barang tersebut. Karena kedua barang tersebut juga tidak ada separable cost-nya pun kalau misalkan perusahaan mau melakukan job relocation atau internal job transfer, maka harus dipastikan bahwa nih separable cost-nya itu tidak melebihi incremental revenue, seperti itu.